ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Allah Subhanahu wa taala, hari di mana ada muka yang putih berseri-seri dan ada pula muka yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang yang hitam wajahnya, akafartum ba'da imanikum, maka dikatakan kepadanya, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab atas kekafiran yang kalian lakukan. Ayat selanjutnya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya berseri-seri putih, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, sungguhnya mereka kekal dalam rahmat Allah tersebut. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, ayat selanjutnya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidaklah berkehendak untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Taib ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah bawakan setelah sebelumnya Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk berdakwah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada yang menyeru kepada kebajikan, beramal ma'ruf nahi munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Setelah itu Allah ingatkan, jangan seperti orang-orang ahlul kitab. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal telah datang keterangan bagi mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka ini ahlul kitab yang bercerai-berai, berselisih setelah datang penjelasan, bagi mereka azab yang berat. Setelah itu baru Allah ceritakan pada ayat 106 tentang bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat kelak. Maka Allah bagi manusia pada hari kiamat kelak ada yang berwajah hitam dan ada yang berwajah putih. Yang berwajah putih tentunya orang-orang yang bahagia, yang mendapatkan surga. Adapun yang berwajah hitam adalah orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari ketika wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam. Memutih maksudnya berseri-seri, gembira, dan hitam yaitu dengan penuh dengan kehinaan. Kemudian Allah berfirman tentang yang berwajah hitam, fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun orang-orang wajah mereka hitam, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apa kalian kafir setelah kalian beriman? Fadzuqul adzabi bima kuntum takfurun, maka rasakan azab akibat kekafiran kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab wajah menjadi hitam pada hari kiamat kelak, yang semuanya kembali kepada kekufuran. Dalam ayat ini Allah menyebutkan akafartum ba'da imanikum, apa kalian kufur setelah beriman. Jadi orang kalau kufur setelah beriman itu murtad, tadinya beriman kemudian kufur, maka menyebabkan wajahnya menjadi hitam. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan di antara sebab wajah menjadi hitam adalah karena berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 60 kata Allah, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka hitam, wajah mereka hitam. Ini sebab yang lain, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain pula karena melakukan kemaksiatan yang parah Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 27, walladzina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah, dan orang-orang melakukan dosa-dosa maka balasan dosa seperti setimpal dengan perbuatannya. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka diliputi dengan kehinaan.
Ma lahum minallahi min asim, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima. Maka wajah mereka seakan-akan ditutupi oleh potongan-potongan gelap malam yang gulita. Sini pelaku-pelaku maksiat, ya, maka wajahnya diliputi oleh potongan-potongan gelap gulita yang menunjukkan wajah mereka hitam. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Abasa, di akhir surat Abasa Allah menyebutkan bahwasanya sebab wajah hitam pada hari kiamat kelak adalah kekufuran dan kefajiran, yaitu perbuatan kemaksiatan. Allah berfirman, ya, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Maka pada hari-hari tersebut ada wajah-wajah yang diliputi dengan debu, tarhaquha qatarah, diliputi dengan kegelapan. Kata Allah, siapa yang wajahnya gelap tersebut? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang fajir, ya. Maka ini semua disebutkan dalam Al-Qur'an, ada 4, ya, tempat, ya, yang menunjukkan sebab wajah menghitam pada hari kiamat kelak. Tempat pertama adalah murtad, kufur setelah iman. Pada ayat yang lain Allah sebutkan karena mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga karena banyak melakukan kemaksiatan. Yang keempat karena kefajiran, kekufuran kefajiran. Dan kalau kita perhatikan ini semua kembali kepada kekufuran. Ini semua kembali kepada kekufuran. Dan bukan cuma wajah yang hitam, ternyata Allah juga akan bangkitkan mereka selain wajah hitam, mata juga biru. Dalam surah Thaha ayat 102 kata Allah, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ya, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Maka pada hari tersebut kami akan kumpulkan orang-orang mujrim, yaitu para pendosa, maksudnya orang-orang kafir. Zurqa yaitu mata mereka menjadi biru, ya. Menjadi biru. Maka inilah bentuk yang parah ketika wajah hitam kemudian matanya membiru, yang menunjukkan bentuk yang sangat tidak enak untuk dipandang, menunjukkan kehinaan. Menunjukkan apa? Kehinaan. Demikian juga tadi, alaiha ghabarah, wujuhu yauma idzin alaiha ghabarah, dan ada wajah-wajah yang diliputi dengan debu, sudah debu, kemudian hitam, kemudian bermata biru, menunjukkan kondisi yang sangat mengenaskan. Semoga kita dilindungi dari hal-hal ini. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat ini 106, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Akafartum ba'da imanikum?" Apa kalian kufur setelah kalian beriman? Maksudnya ada yang mengatakan ayat ini, dan ini jumhur mufassirin, mayoritas mufassirin menyatakan ayat ini terkait dengan ahlul kitab yang sebelumnya mereka beriman kepada Taurat, ya. Orang Yahudi atau Nasara yang sebelumnya beriman kepada Injil dan Taurat, ketika datang Nabi Muhammad SAW, mereka kufur kepada Allah. Padahal dalam Taurat dan Injil sudah dikabarkan akan datang seorang nabi terakhir, ya. Hanya saja karena mereka hasad, tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka berharap nabi terakhir juga dari golongan Bani Israel, ternyata dari bangsa Arab. Sehingga mereka pun karena hasadan min indi anfusihim, mereka hasad, mereka tidak beriman sehingga mereka kufur. Tadinya mereka beriman. Maka Allah berkata, "Akafartum ba'da imanikum?" Kalian kufur setelah beriman. Bukankah selama ini kalian beriman? Datang Muhammad SAW, kalian malah kafir. Kata Allah, "Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun." Maka rasakanlah azab akibat kekufuran kalian. Akibat kekufuran kalian. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Ayat ini terkait dengan ahlul kitab yang tadinya beriman kemudian kufur. Dan ini banyak, ya. Seperti sudah saya pernah ceramah khusus tentang Heraklius, ya. Bagaimana dia beriman, bagaimana dia menantikan kedatangan nabi terakhir. Dia sudah nantikan, ternyata tadi tidak sesuai dengan ekspektasi, ternyata nabi tersebut dari bangsa Arab. Bahkan Nabi tulis surat kepadanya, kata Nabi SAW, "Aslim taslam," ya, kalau kau masuk Islam kau akan selamat. Kemudian kata Nabi, "Yu'tikallahu ajraka marratain." Allah akan berikan engkau pahala dua kali. Pahala waktu kau masih ahlul kitab dan pahala kau beriman denganku. Kemudian kata Nabi mengancam, "Wa illam," kalau kau tidak beriman, ya, fa alaika wa in tawallaitum, kalau kalian berpaling, atau wa in tawallait, kalau kau berpaling, fa innama alaika itsmul arisiyin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kau akan menanggung dosa rakyatmu. Tapi Heraklius memilih kufur. Ya. Padahal dia
beriman sebelumnya, bahkan orang yang taat, bahkan orang yang alim, bahkan nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini yang tadinya beriman, kemudian telah datang penjelasan akan datang nabi terakhir, kemudian mereka tetap ngeyel, tetap bertahan kepada kekufuran, atau mereka berubah jadi murtad, tadinya beriman jadi murtad, maka wajah mereka akan menghitam pada hari kiamat kelak dan dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apa kalian kufur setelah kalian beriman? Yang mengucapkan ini, akafartum ba'da imanikum, maka kalian kufur setelah kalian beriman, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan orang beriman yang melihat mereka. Kenapa kalian begini? Apa kalian kafir setelah kalian beriman? Bukankah kalian dulu beriman? Kenapa wajah kalian menghitam? Apa kalian kafir setelah beriman? Ya. Ini pendapat. Pendapat yang lain, ini disebut juga oleh Tahrir bin Asyur, pendapat sebagian salaf, bahwasanya ada yang mengatakan ayat ini terkait dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang kebid'ahan mereka sampai pada derajat kekufuran. Ya, seperti sebagian Rafidhah yang sampai pada derajat kekufuran. Seperti disebutkan oleh Tahrir bin Asyur, seperti Ghurabiyah yang mengatakan bahwasanya kenabian harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, tapi salah, Jibril salah kasih ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran. Atau orang Syiah yang kemudian mengkafirkan seluruh sahabat atau mengatakan Al-Qur'an itu kurang, tidak lengkap, ya. Dan macam-macam. Maka ini terkait ahlul bid'ah yang tadinya beriman, kemudian yang asalnya mereka Islam, kemudian mereka jadi kafir karena terjerumus dalam bid'ah sampai pada derajat kekufuran. Seperti Gulatul Qadariyah, Ma'bad al-Juhani yang dibuat oleh Ma'bad al-Juhani mengatakan bahwasanya Allah al-amru unuf, bahwa segala perkara tanpa ada takdir sebelumnya. Allah tidak merencanakan sebelumnya. Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Ini tentu kekufuran karena menolak takdir dan menolak banyak ayat, ya. Dan banyak, ya, ahlul bid'ah yang mereka terjerumus dalam bid'ah yang bid'ah mereka bukan hanya sekedar kemaksiatan tapi sampai kepada tingkat kekufuran. Maka inilah cocok pada mereka ayat ini. Akafartum ba'da imanikum. Apa kalian kufur setelah kalian beriman? Setelah itu, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka dikatakan kepada mereka, silakan rasakanlah azab akibat kekufuran kalian. Dzauq itu adalah merasakan dengan lidah, namanya dzauq. Itu silakan rasakan, ini bentuk penghinaan, makanya datang dalam bentuk perintah. Rasakan tuh akibat kekufuran kalian, yaitu yang di mana seakan-akan siksaan tersebut merasuk dalam sekujur tubuh mereka, seakan-akan sedang mereka mencicipi. Kalau dzauq itu bahasa Arabnya cicipi. Fadzuqu yaitu cicipilah neraka akibat kekufuran mereka. Kalian, ini adalah perintah kepada mereka dalam rangka untuk menghina mereka karena siksaan mereka yang menimpa mereka benar-benar merasuk dalam sekujur tubuh mereka seperti mereka sedang merasakan mencicipi suatu makanan. Maka dikatakan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Silakan cicipi azab neraka akibat kekufuran kalian. Baik, maka ayat ini menyebutkan di awal tentang bagaimana nasib orang-orang yang berwajah hitam, ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang lain yang wajah mereka berseri-seri, ya. Allah mengatakan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Adapun orang-orang yang wajah mereka putih berseri-seri. Fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun. Maka mereka kekal di dalam rahmat Allah tersebut, ya, selama-lamanya, ya. Selama-lamanya. Taib, di akhirat dua wajah, wajah hitam sama wajah putih, ya. Seperti Allah sebutkan di akhir surat Abasa, ya. Allah mengatakan wujuh yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang bergembira, musfirah, berseri-seri, ya, berseri-seri, bergembira. Dhahikatun mustabsyirah, tertawa bergembira, itu pada hari kiamat. Setelah itu Allah sebutkan wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabar, dan ada wajah-wajah yang hitam terkena debu, wajahnya penuh itu orang-orang kafir. Jadi ada dua wajah, wajah putih berseri dan wajah hitam yang merana, ya. Adapun yang berwajah putih berseri yaitu orang yang gembira, orang yang beriman, yang bertakwa,
Maka kata Allah, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah. Jadi mereka ini ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak, ya, maka mereka berseri-seri. Berarti ada kebahagiaan yang mereka rasakan. Ada kebahagiaan yang mereka rasakan. Benar, hari kiamat adalah hari yang dahsyat, menakutkan. Menakutkan, dan semua orang akan merasakan kedahsyatan tersebut. Namun orang beriman pada akhirnya akan berseri-seri wajahnya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat kelak. Yaitu memang hari sangat mengerikan, tetapi tetap ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya meskipun matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, sebenarnya mengatakan datang sebagian riwayat, maka dirasakan cepat oleh orang beriman. Dirasakan cepat oleh orang beriman. Yang harusnya 50.000 tahun, sehari seperti 50 tahun, namun dirasakan cepat oleh orang beriman. Jadi mereka mungkin ada kekhawatiran, tetapi mereka akhirnya berseri-seri. Kalau di surga tentunya semua senang. Ini kita bicara ketika di padang mahsyar. Karena Allah mengatakan, wujuh yauma idzi musfirah. Ada wajah yang bersinar, berseri-seri. Bagaimana nasib mereka di akhirat setelah melewati padang mahsyar? Kata Allah, fa fi rahmatillah, mereka dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa fi rahmatillah. Rahmat Allah di sini maksudnya adalah surga, ya. Dan rahmat Allah ada dua, ada rahmat yang merupakan sifat Allah dan ada rahmat yang makhluk Allah, yaitu Allah ciptakan makhluk yang Allah namakan dengan rahmat, ya. Ya, seperti Allah sebutkan Allah memiliki 100 rahmat. Ya, ada yang satu Allah bagi di atas muka bumi. Dengan rahmat tersebut, seorang ibu sayang kepada anaknya, dengan rahmat tersebut seekor hewan buas tidak menginjak anaknya, ya. Itu satu rahmat. Allah sisakan 99 untuk di akhirat kelak. Yang satu rahmat ini sudah cukup untuk dibagi bagi penghuni dunia, baik manusia maupun hewan. Dan bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang tersisakan, ya, yang Allah ciptakan, Allah sisakan untuk di akhirat kelak. Oleh karenanya Syekh Sa'di dalam satu tafsirnya benar-benar mengharap kita untuk husnuzan kepada Allah. Satu rahmat saja yang Allah bagi luar biasa. Dampaknya bagaimana dengan 99 rahmat yang Allah sisakan, ya. Jadi Allah menciptakan 100 rahmat, satu Allah bagi dunia, 99 Allah sisakan di akhirat. Dan ini namanya rahmat yang Allah ciptakan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menamakan hujan dengan rahmat. Wa huwal ladzi arsala ar-riyaha baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebelum rahmatnya, itu sebelum hujan. Allah menamakan hujan dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya rahmat yang diciptakan, karena hujan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa huwa yunazzilul ghaitha. Allah turunkan hujan kepada hamba-hambanya yang ba'di ma qanatu, setelah mereka tadinya putus asa. Kemudian kata Allah, wa yansyuru rahmatah, dan Allah menebarkan rahmatnya, maksudnya menebarkan hujannya. Jadi ada rahmat yang diciptakan, di antaranya kasih sayang seorang ibu kepada anak, ya, di antaranya hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya misalnya surga, dalam hadis riwayat Bukhari, Allah berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai surga, engkau adalah rahmatku, ya, maka dengan engkau aku rahmati siapa saja yang aku sukai, ya. Jadi fi rahmatillah, maksudnya dalam rahmat Allah, maksudnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan surga dengan rahmatnya, bukan sifat, ya, karena sifat bukan makhluk, ya. Tapi ini adalah rahmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Allah menggunakan fi, dalam, ya. Karena kalau sifat tidak mungkin manusia nempel pada sifat Allah. Oleh karenanya rahmat ini maksudnya rahmat makhlukah, yaitu surga. Dan juga isyarat bahwasanya surga adalah dampak dari rahmat Allah, yaitu rahmat Allah yang Allah ciptakan, yang dampak dari sifat rahmat Allah. Ila athari rahmatillah, ya. Hujan adalah dampak dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga Allah namakan hujan dengan rahmat karena hujan itu sendiri adalah dampak dari sifat rahmat Allah, Maha kasih sayang Allah. Surga pun demikian. Ya. Allah menamakan surga dengan rahmat Allah. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 50, Allah berfirman, di antara rahmat Allah yaitu hujan, Allah menghidupkan bumi yang sudah tandus jadi hidup kembali. Kata Allah, "Fanzur ila athari rahmatillahi, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha." Lihatlah bagaimana dampak dari rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya sifat Allah, sifat kasih sayang Allah. Karena sifat Allah ada dampaknya. Di antara dampak kasih sayang Allah, kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, yaitu Allah menghidupkan bumi yang sudah tandus, yang tadinya mati. Caranya gimana? Allah turunkan hujan. Kemudian tumbuh kembali tumbuhan dari bumi yang sudah tandus. Makanya karena hujan adalah dampak dari sifat rahmat Allah, maka hujan juga Allah namakan dengan rahmat. Tapi rahmat yang merupakan makhluk. Sebagaimana juga surga adalah dampak dari sifat rahmat Allah, maka Allah namakan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anti rahmati, ya, arhamu biki man asya, kata Allah kepada surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati siapa yang aku sukai denganmu. Karena itu ketika kita baca firman Allah ini, fa fi rahmatillah, orang-orang wajahnya berseri-seri dalam rahmat Allah, kita tahu bahwasanya tidaklah seorang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, ya. Seorang beribadah sebanyak apapun, berinfak sebanyak apapun, seletih apapun dia beribadah kepada Allah, tidak akan mampu untuk membayar surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Lan yadkhula ahadukumul jannah bi amalihi." Tidak seorang pun dari kalian akan masuk surga dengan amalnya. Sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan membayar amalmu?" Kata Rasulullah, "Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatih." Tetapi saya masuk surga karena Allah meliputiku dengan rahmatnya. Sehingga sini tahu bahwasanya surga itu tidak bisa dibayar dengan amal soleh kita, tidak bisa. Tidak bisa. Kita beramal soleh cuma sedikit, cuma waktu mungkin enggak sampai 60 tahun. Itu pun dengan banyak kekurangan. Terus dibalas dengan ganjaran yang sempurna, yang abadi, maka tidak ada bandingannya dengan apa? Dengan amal kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Raqatul fajri khairu minad dunya wa fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dunia dan seisinya. Bagaimana seorang kalau kita anggap sebagai pekerjaan, kerja beramal cuma 2 rakaat yang ringan, mungkin 2 menit, 3 menit, lantas diberi ganjaran dengan ganjaran kenikmatan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka tidak sebanding. Oleh karenanya, amal kita tidak bisa untuk tiket bayar surga, enggak bisa. Tetapi semua masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah. Hanya saja amal adalah sebab rahmat Allah. Agar engkau mendapatkan rahmat Allah, maka kau harus beramal soleh. Benar, amal bukan tiket bayar surga karena enggak ada bandingannya, ya. Belum lagi maksiat-maksiat yang kita lakukan. Tetapi masuk surga dengan rahmat Allah, dan sebab rahmat Allah adalah apa? Adalah beramal soleh. Seperti Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang berbuat ihsan. Itu berbuat baik sama orang, Allah akan merahmatimu. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal saleh. Selamat dari neraka karena ampunan Allah, akan tapi iktisamul manazil wad darajat, tingkatan level di surga dengan amal. Allah tentukan dengan amal. Semakin banyak amal saleh, maka tingkatan di surga semakin tinggi. Ini adalah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah menjelaskan, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang wajahnya putih bersih berseri-seri, fa fi rahmatillah, maka mereka dalam rahmat Allah, dalam surga Allah. Isyarat bahwasanya mereka masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hum fiha khalidun, dan mereka dalam rahmat Allah tersebut, itu dalam surga Allah tersebut kekal selama-lamanya. Taib, apakah orang-orang kafir yang tadi disebutkan yang wajah mereka hitam kekal di neraka? Kekal juga atau tidak? Kekal, tetapi Allah tidak sebutkan. Allah hanya menyebutkan kekal terkait dengan surga. Agar Allah ingin menunjukkan bahwasanya inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, sungguhnya kasih sayangku
mendahului kemurkaanku. Bahwasanya Allah lebih mementingkan sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar orang berharap kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq." Dan itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada engkau dengan kebenaran. Itu ayatullah, firman Allah. Ayatullah menunjukkan Al-Quran itu firman Allah. Karena dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ayat-ayat pembicaraan atau suatu kalam, suatu pembicaraan dinisbahkan kepada yang berbicara. Iya atau tidak? Dinisbahkan kepada yang berbicara. Kalau saya yang berbicara ya pembicaraan saya. Kalau si fulan ya pembicaraan si fulan. Kapan sifat tersebut menempel pada sesuatu, maka sifat tersebut disandarkan kepada sesuatu tersebut. Ya. Rahmat Allah berarti ya Allah yang merahmati. Kalamullah berarti yang berbicara Allah atau yang lain? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sifat itu menempel pada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah mengatakan tilka ayatullah, itulah firman-firman Allah. Itulah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah bicarakan yang didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikan ulang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an adalah firman Allah. Bukan seperti perkataan orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah ciptakan kalam di pohon. Kemudian pohon itu yang berbicara, atau Allah ciptakan kalamullah Al-Qur'an di udara. Kemudian udara tersebut yang kalam tadi disandang oleh udara tadi. Atau kalamullah atau kalam tadi pembicaraan disandang oleh pohon tersebut sehingga didengar oleh Nabi Musa. Ini semua tidak benar. Kalau kalam itu disandang oleh pohon, maka pohon yang berbicara bukan Allah. Kalau kalam tersebut disandang atau berada pada udara, harusnya udara yang berbicara bukan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap sifat siapa yang menyandangnya, maka itulah yang bersifat. Ilmu, ketika ilmu ada pada saya, ilmu siapa berarti? Ilmu saya. Ilmu ketika disandang oleh kamu berarti ilmu kamu. Paham? Itu namanya sifat. Karena ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disandang. Karena dia abstrak. Dan dia a'rad. Nah, kapan suatu yang abstrak disandang oleh sesuatu, maka suatu itu yang bersifat dengan sifat tersebut. Contoh ilmu. Ilmu kan abstrak. Kalau ilmu itu pada diri saya, berarti yang memiliki ilmu saya. Kalau ilmu itu pada diri kamu, berarti yang berilmu adalah kamu. Nah, kalamullah. Yang berbicara siapa? Allah. Disandang oleh siapa? Allah. Allah berbicara, didengar oleh Jibril. Kalau mereka mengingkari, mereka mengatakan Allah menciptakan kalamullah di udara, berarti yang berbicara bukan Allah, tapi udara tersebut. Karena yang menyandangnya udara atau pohon, berarti yang menyandangnya adalah pohon. Terus bagaimana ketika Nabi Musa mendengar firman Allah? Kemudian Allah berkata, "Fastami' lima yuha," dengarlah engkau wahai Musa apa yang akan disampaikan kepadamu. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Apakah pohon berani ngomong begitu? Innani anallah. Kalau memang itu pohon yang berbicara, enggak mungkin pohon bilang saya adalah Allah. Padahal dia adalah pohon. Jadi yang benar itu suara didengar Musa, bukan pohon yang berbicara, bukan udara yang berbicara, tapi Allah yang langsung berbicara. Paham tidak? Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW berbicara langsung dengan Allah tanpa ada perantara, tanpa ada Jibril. Rasulullah dengar langsung. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ketika Allah berbicara dengan Nabi Adam, ya Adam, ya Adam di surga. Tanpa malaikat. Allah berbicara, ya Adam, ya Adam, wahai Adam, wahai Adam. Dan dalam Al-Quran banyak Allah cerita, Allah berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah berfirman, natluha alaika bil haqq. Ayat-ayat kami itu dibacakan ulang oleh malaikat Jibril kepada engkau. Namun Allah menggunakan lafal kami, dan ini dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya ada seorang gubernur, dia bilang kami yang bangun masjid ini, padahal bukan dia yang bangun, tukang ya. Tetapi tukang itu membangun masjid atas perintah siapa? Gubernur. Maka dia bilang kami ya. Demikian juga karena malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Allah karena perintah Allah, maka Allah mengatakan kami natluha alaika, kami bacakan kepada engkau, padahal yang baca siapa? Malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah berfirman juga ketika
malaikat Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Nabi, kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami bacakan kepada engkau, ikutilah bacaannya. Siapa yang bacakan kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Tapi Allah menggunakan kami karena malaikat Jibril adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ini datang ada dalam bahasa Arab ya. Oleh karenanya kalimat kami dalam bahasa Arab bisa dua makna. Makna pertama untuk pengagungan, makna kedua adalah bentuk karena ada perwakilan, maka Allah mengatakan kami ya. Seperti tadi yang membangun masjid adalah banyak tukang, kemudian gubernur mengatakan kami yang bangun ya. Kami yang bangun ya. Padahal yang bangun bukan gubernur tapi atas perintah. Yang kedua tadi untuk menunjukkan keagungan ya. Kami tidak mesti menunjukkan banyak, tapi satu, tapi dalam rangka menunjukkan apa? Pengagungan. Dan ini adalah uslub dalam bahasa Arab. Sebagaimana kalau kita ngomong sama orang, kita nggak bilang anta, kita bilang antum. Padahal dia satu orang. Kalau bahasa Arab satu orang itu anta. Tapi kita gunakan lafal jamak, kita bilang antum. Ya. Ya, untuk menghormati dia, antum. Ya, ini boleh dalam bahasa Arab. Ini dalam bahasa Indonesia juga ada. Kami, padahal cuma satu orang misalnya. Ya. Taib. Kata Allah, tilka ayatullah natluha alaika bil haq. Kami bacakan dengan kebenaran, maksudnya malaikat Jibril bacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Dan kami tidak menginginkan kezaliman bagi lil alamin, bagi alam semesta, yaitu kepada hamba-hamba Allah. Yaitu ketika Allah mengadab mereka, tidak ada kezaliman sama sekali. Tidak ada kezaliman. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Kata Allah, siapa yang berbuat dosa maka dia akan dibalas dengan setimpal. Dia akan dibalas dengan apa? Setimpal. Ya. Karena mereka berdosa, ya sudah, Allah tidak zalim. Makanya neraka pun bertingkat-tingkat. Tidak semua satu tingkatan. Kalau surga darajat ke atas, kalau neraka darokat akan semakin ke bawah. Semakin ke bawah semakin parah. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena kekufuran mereka parah. Selain kufur, mereka berdosa, menunjukkan KTP Islam tapi ternyata mereka kufur. Makanya nerakanya paling bawah. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, mereka jelas-jelas menunjukkan mereka kufur. Orang munafik lebih parah karena menggabungkan kekufuran dan kedustaan, dan bahaya mereka lebih parah karena musuh dalam selimut. Kata Allah, humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh yang sungguhnya, waspadalah. Adapun Yahudi Nasrani jelas ketahuan musuh. Orang munafik seakan-akan bukan musuh, seakan-akan sahib, kawan. Ternyata musuh dalam selimut. Oleh karenanya neraka mereka paling bawah. Jadi Allah mengatakan wa mallahu yuridu dzulma lil alamin. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, maka Allah mengadab sesuai dengan level maksiat yang mereka lakukan. Ya. Fala yujza wa man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Tidak ada yang berbuat maksiat kecuali keburukan kecuali dibalas setimpal. Kemudian Allah berfirman pada ayat 109, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Semua ini milik Allah, langit, bumi, seluruh hamba-hamba milik Allah. Ya. Semua aturan milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma langit dan bumi, di akhirat juga semuanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur di bumi dan Allah yang mengatur di akhirat. Semuanya yang mengatur Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan segala perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturannya harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan perkataan Syekh Sa'di, huwal malik lima fis samawati ma fil ard. Dialah pemilik semua di langit dan di bumi. Alladzi khalaqahum wa razaqahum. Dialah Allah yang menciptakan mereka, yang beri rezeki kepada mereka, wa yatasarrafu fihim, dan mengatur mereka biqadarihi wa qada'ihi, dengan takdirnya. Wa fi syar'ihi wa amrihi, dengan syariatnya dan perintahnya. Wa ilaihi yurja'un. Dan karena itu semua Allah yang ciptakan mereka, beri rezeki mereka, atur mereka, maka mereka semua akan kembali kepada Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak.
Fa yujazihim bi amali, maka Allah akan balas mereka berdasarkan amal mereka, hasaniha wa sayyi'iha. Apakah balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Maka Allah mengatakan, seakan-akan berkata, ingat, karena semua ini milik Allah, maka perkara akan kembali kepada siapa? Allah. Kalian pun akan kembali pada hari kiamat kepada Allah untuk dihisab dan diberi balasan. Ini maksudnya wa ilallahi turja'ul umur. Segala perkara akan kembali. Dan sebenarnya Allah mengatakan al-umur adalah lafal jamak. Lafal jamak. Kalau kita bilang perkara-perkara, dan dalam ilmu usul fikih lafal jamak memberikan keumuman, yaitu segala perkara yang besar maupun yang kecil, baik maupun buruk, yang kelihatan maupun enggak kelihatan, semua akan kembali kepada siapa? Allah. Jadi waspadalah. Waspadalah. Allah akan membalas dengan sedetail-detailnya. Mau berwajah putih silakan, berwajah hitam silakan. Semua akan dibalas dengan detail karena kalian semua pun milik Allah. Yang ciptakan kalian juga Allah. Dan kalian akan mati dengan perintah Allah, kalian akan hidup kembali dengan perintah Allah, kalian dibalas juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sangat detail. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memuji kaum muslimin secara umum dan para sahabat secara khusus. Bahwasanya mereka berbeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab mereka tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, bahkan mereka melakukan kemungkaran. Bahkan mereka menyuruh kepada kemungkaran. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Kata Allah, mereka ahlul kitab tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka tidak mencegah, bahkan mereka melakukan kemungkaran. Bukannya mereka beramar ma'ruf, bahkan mereka menyuruh kepada kemungkaran. Ya. Dan kemungkaran mereka sangat banyak. Ya. Di antaranya mereka membunuh para nabi. Ya. Wa qatalhumul anbiya. Di antaranya akaluna lis-suhd. Mereka makan riba, mereka makan riswah, pajak. Ya. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka fatwa sesuai dengan pesanan, ya. Ada pejabat pesan begini, mereka fatwa, dapat duit, dapat jabatan, ya. Kemungkinan mereka sangat banyak. Ya. Wa akhdhihimur riba, mereka praktek riba. Wa qad nuhuan, padahal mereka sudah dilarang. Mereka melakukan hilah. Ya, banyak mereka rubah ayat-ayat Allah. Ya, trik-trik agar yang haram jadi apa? Halal, sehingga Allah rubah mereka jadi monyet-monyet karena mereka merubah yang haram menjadi halal dengan hilah, dengan trik-trik. Ya. Dan monyet adalah hewan yang sangat mirip manusia tapi bukan manusia. Sama, mereka melakukan perubahan suatu yang haram jadi halal. Seakan-akan halal tapi ternyata haram. Maka jaza' min jinsil amal, berasal dengan perbuatan, karena mereka menjadikan suatu yang haram sangat persis dengan halal padahal bukan halal, maka Allah pun rubah mereka jadi monyet mirip dengan manusia padahal bukan manusia. Jadi mereka rusak. Di antaranya mereka tidak bernahi mungkar. Tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi mungkar. Semuanya karena duniawi. Maka Allah puji umat ini, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia, yang dikeluarkan bagi manusia. Maksudnya yang dikeluarkan itu Allah yang mengeluarkan, memunculkan kalian di tengah-tengah manusia. Apa sifat kalian? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya orang beriman, seandainya ahlul kitab mereka beriman, tentu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka orang-orang fasik. Di sini pujian kepada kaum muslimin secara umum dan khusus kepada para sahabat. Sekarang secara umum Allah berfirman, kalian umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Itu Allah keluarkan. Dan kita tahu di antara keterbaikan adalah memberi manfaat kepada manusia, kepada orang lain. Seorang tidak membatasi manfaat pada dirinya, tapi dia juga menularkan manfaat kepada orang lain. Ya. Seperti kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Allah berfirman, ahabbul a'mal ila Allah surun tudkhilul qalbil muslim, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau berikan kepada orang lain. Maka seorang kalau ingin menjadi terbaik, dia berusaha bermanfaat bagi orang lain setelah dia memperbaiki dirinya. Setelah dia memperbaiki dirinya, ya. Itulah menjadikan seorang terbaik. Nah, umat Islam
menjadi terbaik bagi manusia yang lain karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menyuruh kepada kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Maka ini harus selalu hadir. Amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan, ya. Sampaikan, dan itu menjadikan seorang menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah berfirman, "Wa tu'minuna billah," dan kalian beriman kepada Allah. Ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa tidak didahulukan tu'minuna billah? Kenapa Allah tidak mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas?" Kalian umat terbaik Allah keluarkan bagi manusia. Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Beriman, amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata yang iman Allah akhirkan. Allah menyebutkan sifat umat terbaik adalah beramar ma'ruf nahi munkar, baru setelah Allah sebut iman. Kenapa bisa demikian? Karena inilah sifat istimewa yang dimiliki oleh umat Islam. Tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya amar ma'ruf nahi munkar tidak seperti umat Islam. Umat Islam continue, mereka selalu amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu kebiasaan mereka. Umat terdahulu bisa jadi amar ma'ruf nahi munkar tidak wajib, bisa jadi nahi munkar tidak wajib. Ya. Makanya Nabi Harun ketika ditegur oleh Nabi Musa, ya. Kata Nabi Harun, "Kadu yaqtulunani," mereka bunuh saya. Kalau saya melarang mereka nyembah sapi, mereka akan bunuh saya. Sehingga dia tidak mencegah mereka. Karena kalau dia mau mencegah, dia akan dibunuh. Atau mungkin tidak wajib bagi mereka, ya. Atau mereka tidak continue seperti umat Islam. Umat Islam continue amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Apalagi umat terdahulu seperti Yahudi, mereka tinggalkan, ya. Kata Allah, "Wal takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadilah kalian sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kata Allah setelah itu, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Jangan seperti orang-orang yang berselisih, menunjukkan mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Apalagi Allah mengatakan, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh." Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Maka umat Islam menjadi umat terbaik karena mereka beramar nahi munkar. Maka jangan pekewuh kalau ada yang melakukan kemungkaran, kita tegur dengan cara yang baik. Jadi masalah pekewuh enggak enak, akhirnya tidak ada nasihat, tidak ada kemungkaran, tidak ada pencegahan terhadap kemungkaran. Ini problem, ya. Gara-gara enggak enak, akhirnya kemungkaran berjalan. Ketika sudah tidak ada yang menegur, semua orang menyangka itu kebaikan. Semua orang menyangka itu apa? Kebaikan. Taruhlah ada seorang dai melakukan kesalahan, enggak ada yang tegur. Apa persangkaan manusia? Persangkaan manusia semuanya baik. Masyarakat menyangka itu baik. Kenapa? Karena dai ini melakukan satu hal, tidak ada yang mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Berbeda kalau ada yang mengingkari, oh ternyata ada yang mengingkari, berarti mungkin salah. Tapi kalau semuanya diam, enggak enak, akhirnya tidak ada yang tegur, takut ribut, takut ini, takut anu. Bukan takut kepada Allah, takut dimusuhi sama ustaz tersebut. Enggak enak, takut diblokir sama ustaz tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya disangka sebagai apa? Kebaikan. Mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak demikian. Jadi umat Islam mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran, ya. Dan menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Makanya didahulukan daripada wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum." Seandainya orang-orang ahlul kitab beriman, tentu lebih baik. Kalau mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih baik bagi mereka. Maka mereka akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Yang tidak didapatkan oleh umat yang lain, karena mereka sudah beriman kepada Taurat, kemudian beriman kepada Al-Quran. Kalau Nasara, mereka sudah beriman kepada Injil, kemudian mereka beriman kepada Al-Quran. Tapi kata Allah, minhumul mu'minuna, di antara mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, namun kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan ahlul kitab tidak mau beriman. Kebanyakan ahlul kitab tidak mau beriman. Bahkan Allah mengatakan al-fasiqun pakai alif lam. Kata Allah, dan kebanyakan mereka benar-benar fasik. Adalah fasik yang sesungguhnya. Kenapa fasik yang sesungguhnya? Karena mereka sudah tahu ada nabi terakhir tapi mereka tinggalkan. Jadi kefasikan mereka di atas ilmu, bukan di atas kejahilian dan kebodohan. Ahlul kitab kalau sudah fasik meninggalkan, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, di atas ilmu. Makanya Allah mengatakan mereka adalah fasik yang sesungguhnya.
Ayat ini juga adalah pujian kepada para sahabat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Adalah kelompok manusia yang terbaik. Karena ayat ini turun ketika itu khitabnya, pembicaraan ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat. Ayat ini turun kepada para sahabat. Allah mengatakan kalian umat yang terbaik. Dan bagaimana para sahabat tidak menjadi umat yang terbaik? Mereka yang bimbing adalah Rasul terbaik, Nabi Muhammad SAW. Dan mereka, Allah turunkan kepada mereka kitab suci terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Yang Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam. Al-Quran memberi petunjuk kepada petunjuk yang terbaik. Dan mereka ketika menjalankan perintah-perintah Allah, Allah langsung bimbing. Kalau mereka salah, langsung tegur. Kalau mereka kurang melakukan amal, maka Allah perintahkan amal yang semuanya akan menjadikan mereka menjadi sangat baik. Dan mereka dibimbing oleh Nabi hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun. Dan Nabi bersama mereka, berjihad bersama mereka, puluhan jihad, puluhan perang. Rasulullah menemani mereka dalam safar, dalam salat, dalam ibadah-ibadah, dalam ceramah. Rasulullah mengayomi mereka luar biasa. Rasulullah mengayomi mereka luar biasa. Dengan berbagai macam ujian yang luar biasa. Yang tidak dialami oleh umat-umat sebelumnya. Mereka dimusuhi oleh seluruh umat yang ada. Kabilah-kabilah Arab, Quraisy, Romawi, Persia, semua musuhi, Yahudi, Nasara, semuanya memusuhi kaum muslimin. Oleh karenanya mereka adalah generasi terbaik. Sisi lain kenapa mereka generasi terbaik? Selain nabinya terbaik, Al-Qur'annya terbaik, kondisi mereka sebelum Rasulullah diutus, mereka dalam kondisi terburuk. Mereka musyrik dengan kesyirikan berbagai macam modelnya, ya. Patung mereka sembah, jimat mereka percayai, dukun mereka percayai, sihir mereka percayai. Semua model syirik yang ada sekarang dulu ada juga. Semua mereka lakukan. Kemudian kemungkaran yang mereka lakukan banyak. Ada yang zina, minum khamar, perang, bunuh-bunuhan, berbuat buruk sama tetangga, bunuh anak hidup-hidup, luar biasa. Minum khamar, judi, semua lengkap. Apalagi dosa yang tidak dilakukan di zaman jahiliyah. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan mereka ini umat terbaik. Kenapa? Karena mereka para sahabat sempat pernah mendapati kerusakan secara detail yang luar biasa. Bahkan sebagian mereka menjalani kerusakan-kerusakan tersebut. Setelah itu mereka mendapati kemungkaran secara terperinci. Setelah itu mereka mendapati cahaya secara terperinci. Orang seperti ini terbaik karena mereka tahu keburukan secara detail untuk mereka tinggalkan, dan mereka tahu kebaikan secara detail. Dan tidak ada yang bisa menyamai sahabat dalam hal ini. Makanya penyair berkata, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya tapi untuk menghindarinya. Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fi. Siapa yang hanya tahu kebaikan, tidak tahu keburukan secara detail, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Inilah keistimewaan para sahabat, menjadikan mereka terbaik. Tidak ada generasi yang bisa mengungguli mereka karena mereka pernah mengalami kegelapan yang sangat gelap, kerusakan yang sangat detail baik sisi akidah maupun moral. Setelah itu mereka mendapatkan cahaya kebenaran secara detail, ya. Maka mereka menjadi umat yang terbaik, ya. Jadi umat yang terbaik. Oleh karenanya Tahir bin Asyur berkata, di antara generasi terbaik setelah ditinggal oleh nabinya adalah para sahabat. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka mereka berjuang luar biasa. Lihat bagaimana Abu Bakar, bagaimana zaman pemerintahan Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali. Mereka luar biasa. Mereka luar biasa memperjuangkan Islam karena mereka adalah murid-murid terbaik. Makanya jangan heran kalau kita lihat para sahabat amalnya luar biasa, ya. Ada orang infak harta seluruhnya, ya. Abu Bakar berinfak harta seluruhnya berulang-ulang, jangan heran karena gurunya Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang hebat nekat berjalan ratusan kilo untuk perang. Kenapa jangan heran? Karena guru mereka Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka yang salat malam sampai kena panah, Abbad bin Bishr dipanah, lanjut salat malam, panah kedua, lanjut salat malam, panah ketiga, lanjut salat malam, baru dia selesai. Ketika tanya, kenapa kau tidak lepas panah? Saya lagi baca surat Al-Kahfi, tidak ingin berhenti di tengah jalan. Kita baca Qul Huwallahu Ahad, panah berhenti, enggak baca Qul Huwallahu Ahad, selesai. Ini Al-Kahfi, bayangkan, dia baca sampai selesai meskipun dipanah sampai tiga kali. Lihat bagaimana seorang sahabat yang pernah si Muawid atau Mu'ad, saya lupa, yang dia potong kaki Abu Jahal, kemudian tangannya dihantam oleh Ikrimah sehingga tangannya patah tapi masih nyantol di kulitnya, dan dia tetap berperang dengan membawa tangannya tersebut. Ketika dia sakit, dia injak tangannya supaya lepas. Ini jagoan benar, kata Az-Zahabi. Inilah jagoan yang sungguhnya. Siapa yang bisa begitu? Sahabat.
Mana Khalid bin Walid yang maju pertempuran tanpa takut sama sekali. Khalid bin Walid yang berkata, aku telah mengikuti peperangan sekian peperangan. Tidak ada di tubuhku satu sejengkal kecuali ada bekas tombak, bekas panah, bekas pedang, semua jenis senjata sudah saya kena. Ya. Dan malam yang paling saya cintai, yang paling saya sukai, bukan malam ketika didatangkan istri baruku, bukan. Bukan juga malam ketika saya dikabarkan saya punya anak baru lahir. Tapi malam yang paling saya cintai adalah malam saya bersama kaum muhajirin, kaum ansar, menunggu di malam hari untuk besok perang melawan orang-orang musyrikin. Itu malam yang paling saya cintai. Ini sahabat. Ketika Khalid bin Walid dinegosiasi oleh orang musyrikin, sudah pulang aja, kami bagi-bagi dinar sama kamu. Kata Khalid, saya telah datang dengan suatu kaum yang mereka mencintai kematian, mati syahid, sebagaimana kalian cinta dengan khamar, sama. Gimana saya mau sogok dengan dinar-dinar, nggak bisa. Maksudnya siapa mereka? Mereka sahabat Rasulullah. Jadi mereka benar-benar umat terbaik. Kalau kita baca sejarah mereka seperti dongeng. Tapi itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka mereka adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Ya. Siapa yang ingin terbaik, maka tiru mereka. Tiru mereka. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya itu tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, kuntum khaira Allah berfirman, as-sabiq was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan muhajirin kaum ansar, Allah ridha kepada mereka dan mereka dijamin surga. Siapa lagi? Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka yaitu mengikuti muhajirin ansar dengan pengikutan yang baik. Maka kalau kita menjadi terbaik, kita harus ikut mereka. Kata Imam Malik, lan yasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah baik kecuali dengan yang pernah memperbaiki umat yang generasi awal. Kalau ingin baik, ikut generasi awal. Karena generasi awal pernah baik dan pernah jaya. Kita tinggal niru mereka. Dan ini menunjukkan buruknya orang Syiah. Ya. Orang Syiah kalau ditanya, siapa umat Nabi Musa yang terbaik? Siapa umat Nabi Musa yang terbaik? Kata orang Syiah, umat Nabi Musa terbaik adalah sahabat Nabi Musa. Karena yang diajar langsung Nabi Musa. Kalau ditanya lagi, siapa umat terbaik Nabi Isa? Kata mereka, umat terbaik Nabi Isa adalah para sahabatnya Nabi Isa, murid-muridnya. Tapi kalau ditanya, siapa umat Muhammad terburuk? Kata mereka, murid-murid Muhammad langsung. Itu terburuk. Sahabat Muhammad. Ini menunjukkan buruknya orang apa? Syiah. Kalau mereka mengatakan sahabat adalah orang-orang terburuk, berarti gurunya buruk dong. Wajar, sangat logis. Ya. Kalau muridnya buruk, gurunya buruk enggak? Gurunya buruk. Apalagi kata mereka setelah Rasulullah wafat, semua sahabat murtad kecuali tinggal 8 orang, 19 orang, ada yang bilang tinggal 4 orang, semuanya murtad. Berarti Rasulullah gagal dalam mendidik para sahabat. Buat apa Allah puji-puji para sahabat dalam Al-Quran banyak sekali? Kata mereka, Allah tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ya, kalau Allah tidak tahu, berepot. Kita tanya, bukankah Allah tahu bahwasanya mereka kalau kita saya, apakah Allah tahu mereka akan murtad? Kalau mereka bilang Allah tidak tahu, repot. Kalau mereka bilang Allah tahu mereka bakalan murtad. Nah, kalau Allah tahu mereka bakalan murtad, kenapa Allah puji-puji dalam Al-Quran? Padahal Al-Quran akan dibaca sampai hari kiamat. Pujian sahabat banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi inilah hanyalah khayalan orang Syiah yang mereka mengkafir-kafirkan para sahabat. Ya, mereka menutup mata dari ayat-ayat yang memuji sahabat. Di antaranya ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Tapi ayat selanjutnya, ayat 111. Kata Allah, lan yadurrukum illa adha, wa yuqatilukum yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun. Mereka orang Yahudi tidak akan bisa memberi mudarat kepada kalian. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqatilukum, mereka hanya bisa beri gangguan-gangguan seperti mereka bilang Nabi, assam alaikum, semoga kau cepat mampus wahai Muhammad. Mereka hanya mencaci maki dan mereka tidak bisa mengganggu. Makanya Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, orang-orang kampung Khaybar, semua dikalahkan. Semua jadi kalahkan. Kata Allah, mereka tidak bisa mengganggu kalian kecuali yang sekedar gangguan lisan. Wa yuqatilukum, kalaupun mereka menyerang kalian, yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Maka mereka pasti balik melarikan diri, kemudian mereka tidak ditolong. Ini benar terjadi. Terjadi peperangan, mereka kabur. Ya, terjadi peperangan, mereka kabur. Dalam waktu serangan terhadap Khaybar, mereka kabur.
Setelah itu Allah berfirman tentang orang Yahudi, "Duribat alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu ila bihablin minallah hablin minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah dan tali manusia. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Mereka kembali dapat kemurkaan Allah. Wa dhuribat alaihimul maskanah, dan mereka telah ditetapkan kehinaan bagi mereka. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal ini karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq, dan mereka membunuh nabi-nabi Allah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini semua karena durhaka karena maksiat yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Ini tentang orang Yahudi. Orang Yahudi dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah menunjukkan mereka dihina. Sekarang aja mereka baru punya negara yang belum jelas. Dahulu mereka terhina. Mereka terhina dalam jangka sangat panjang karena mereka adalah suku yang buruk akhlaknya, suka menipu, karena menganggap seluruh manusia selain mereka hanyalah hewan-hewan yang diciptakan Allah dalam bentuk manusia untuk melayani mereka. Sehingga mereka tidak punya peri kemanusiaan. Mereka hanya peri kehewanan karena kita dianggap sebagai apa? Hewan. Dan itu disebutkan dalam buku-buku mereka, ya. Bahwasanya manusia itu diciptakan dalam bentuk manusia selain kalian adalah untuk berkhidmat kepada kalian. Hanya saja dibentuk dalam bentuk manusia supaya bisa melayani. Ya, kalau dalam bentuk hewan susah disuruh-suruh, ya. Susah dikerjain. Sehingga mereka dan di antara mereka membunuh para nabi. Ada nabi yang tidak cocok mereka bunuh. Kalau ada la tahu anfusukum mustakbartum. Kalau ada tidak cocok mereka sombong, mereka ada yang mereka bunuh, ya. Mereka bunuh, ya. Tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya. Makanya mereka ingin bunuh Nabi Isa karena tidak sesuai dengan keinginan apa? Mereka. Mereka maunya nabi dari bangsa Yahudi, nabi yang kuat seperti Nabi Daud, ternyata Nabi Isa yang lemah lembut, yang miskin, kesana kesini ceramah. Nah, ini nabi nggak bisa kayak gini. Mereka membunuh Nabi Isa. Belum lagi orang-orang pendeta-pendeta mereka hasad kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka ingin bunuh Nabi Isa. Kemudian mereka juga ingin bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tahu Nabi Muhammad, tapi karena ini tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai ekspektasi, ternyata Arab, maka mereka ingin bunuh. Ketika datang Huyai bin Akhtab bersama saudaranya, maka mereka ketika Nabi berhijrah dari Mekah Madinah, kata Sofia, dia cerita, bapak saya dan paman saya pagi-pagi buta, masih gelap, golas, masih remang-remang, mereka sudah pergi menuju kota Madinah ingin menunggu datangnya Nabi tersebut. Mereka ikut nunggu ketika Nabi datang. Ketika Nabi datang mereka lihat dan mereka balik di sore hari tadi perginya semangat. Ketika pulang sore dalam kondisi lemas. Maka mereka saling ngobrol. Bapaknya Sofia, Huyai bin Akhtab dengan pamannya. Huwa, pamannya tanya, itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya, iya. Benar? Iya. Sesuai dengan semua kriteria. Kemudian bagaimana sikapmu terhadap dia? Adawatuhu wallahi ma baqiyad dahar. Kata bapaknya Sofia, aku akan memusuhi dia selama seumur hidup. Akan memusuhi dia seumur hidup. Padahal dia tahu itu Nabi. Makanya mereka ingin bunuh Nabi karena mereka sudah punya pengalaman Nabi dibunuh. Bukankah sudah banyak Nabi mereka berhasil bunuh? Kenapa mereka berani kepada Nabi Muhammad padahal mereka tahu Muhammad adalah seorang Nabi? Karena mereka sudah punya pengalaman bunuh apa? Nabi. Lagi pula mereka punya syubhat. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari aja. Taruhlah bunuh Nabi dosa besar. Toh kita masuk neraka cuma beberapa hari, kemudian libur panjang. Jadi itu buat mereka berani karena mereka yakin masuk surga, kalaupun masuk neraka cuma sebentar. Maka mereka tahu Nabi Muhammad, mereka nekat. Berbeda dengan Heraklius Nasrani. Dia takut sama Nabi. Makanya ketika Nabi datang perang Tabuk dia enggak muncul. Dia enggak berani lawan Nabi. Dia bukan Yahudi. Kalau Yahudi berani. Yahudi berani karena mereka telah berhasil membunuh nabi-nabi sebelumnya. Kata Allah, mereka aina masuqifu, mereka dihinakan dimanapun mereka berada, illa bihablin minallah, yang menafsirkan kecuali dengan perjanjian dengan Allah. Misalnya mereka tinggal di tengah kaum muslimin, mereka bayar jizyah, maka mereka tidak terhina karena mereka diberi kebebasan selama bayar jizyah. Wa hablin minan nas, atau mereka punya hubungan dengan manusia, yaitu mereka punya perjanjian dengan manusia atau dibantu oleh orang lain. Oleh karenanya kalau tidak salah Thahir bin Asyur menyebutkan hal ini, bahwasanya Yahudi selalu hina kecuali ada suku lain membantunya. Mereka tidak akan bisa mendirikan negara Israel kecuali dibantu oleh orang-orang kafir yang lain. Secara mereka sini nggak bisa mereka.
Mereka nggak bisa. Mereka dibantu sama yang lain, maka berilah negara Israel Raya. Ya. Sekarang pun mereka ingin membunuh Gaza atau membunuh kaum muslimin di Gaza juga dibantu oleh negara-negara lain. Kalau enggak. Adapun kalau mereka sini mereka tidak bakalan bisa. Tapi kehinaan akan terus mereka rasakan, dan berdasarkan histori mereka, sejarah mereka diusir oleh Eropa, diusir oleh beberapa negara dari Eropa, mereka dibantai di Rusia dan mereka dihabisi oleh Hitler. Sampai ada yang mengatakan 6 juta orang mereka dibunuh, mengerikan. Kenapa? Karena akhlak mereka yang sangat buruk, ya, membuat jengkel suku yang lain. Gimana tidak jengkel kalau suku lain dianggap seperti hewan? Ya. Sehingga tidak perlu tidak menghormati suku yang lain sama sekali. Kata mereka, kami Sya'bullahil Mukhtar, kami adalah pilihan Allah, kami adalah suku yang terpilih, kami adalah kekasih-kasih Allah. Itu propaganda mereka. Baik, sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.